Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Izatur Rahmah dari kelas HES SMA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah yang kedua, yaitu al-yakin la yuzalu bi al-syak. Al-yakin la yuzalu bi al-syak memiliki arti yaitu keyakinan tidak bisa hilang dengan kemudahan. Di dalam makalah ini menandakan bahwa hukum yang sudah berlandaskan tentang keyakinan tidak bisa dipengaruhi lagi oleh adanya keraguan yang tiba-tiba timbul. Misalnya, seseorang yang sebelumnya telah yakin bahwa dia sudah bersuci atau berwudu, tidak akan hilang hukum kesuciannya karena disebabkan muncul rasa keraguan setelah itu. Jadi di dalam makalah ini saya akan membahas pengertian dari kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak. Kemudian apa saja dasar-dasar kaidah dari al-yakin la yuzalu bi al-syak. Kemudian definisi dari yakin dan syak. Selanjutnya pertentangan apa saja yang ada dalam kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak. Dan yang terakhir membahas tentang apa saja kaidah turunan dan juga contoh dalam penerapan kasus sehari-hari. Baiklah, kita langsung masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari al-yakin la yuzalu bi al-syak. Secara bahasa, al-yakin diartikan sebagai keyakinan. Kemudian pengertian secara istilahnya yaitu al-yakin sesuatu yang menetapkan kepercayaan yang pasti, teguh, dan sesuai dengan kenyataan. Ada pula yang mengartikan al-yakin yaitu sebagai ilmu tentang sesuatu yang membawa kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada lagi keraguannya. Sedangkan al-syak yaitu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan ketentuan yang sama, dalam arti tidak dapat ditarjihkan salah satunya. Ada arti lain yaitu al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya. Pada dasarnya, keyakinan mempunyai nilai hukum yang lebih kuat daripada keraguan. Ketika di dalam hati terbangun sesuatu keyakinan, maka dia tidak dapat menghilangkan situasi tersebut dengan keraguan. Yang artinya dalam sebuah kondisi keyakinan terdapat hukum pasti yang pantang goyah oleh hal-hal yang baru, kecuali oleh keyakinan lain. Berikutnya yaitu apa saja dasar kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak. Dasar kaidah yang pertama yaitu berdasarkan Al-Quran pada surat Al-Yunus ayat 36 yang berbunyi wa ma yatabi'u aktsaruhum illa dhanna anna dhanna la yughni minal huqqi syai'an innallaha 'alaikum bima yaf'alun, yang memiliki arti dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dasar kaidah yang kedua yaitu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla salasan am arba'a falyatrahis sakka wal yabni ala mastaikon walu yasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla ayyusallima fa in kana hiya jamsan kanata syaiqo wa in sholatamal arba'i kanata targiman lisyaiton, yang memiliki arti yaitu apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaatkah dia mengerjakan sholat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukanlah yang dia yakini, kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ternyata dia itu sholat 5 rakaat, maka kedua sujud itu bisa menggenapkan sholatnya. Dan jikalau ternyata sholatnya sudah sempurna, maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan. Kemudian definisi dari yakin dan syak. Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan yakin yaitu sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan ragu atau dimaksud dengan syak yaitu sesuatu yang keadaannya belum pasti, antara kemungkinan adanya dan tidak adanya. Sulit dipastikan bahwa mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Definisi ini diambil dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi
Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'u am la yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yahbida riha, yang memiliki arti apabila salah seorang kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya lalu timbul persoalan apakah sesuatu itu telah keluar atau belum, maka janganlah keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang seorang yang semula ragu dalam keadaan berwudu lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum, maka dalam hal ini ia harus dianggap masih dalam keadaan berwudu, sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadikan keyakinan, sedangkan keraguannya baru muncul setelahnya. Selanjutnya yaitu pertentangan dari kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak. Dalam pembahasan ini ada hadis yang berbunyi al-syaku huwa ma kanu mutaradidan bainal subuta wa idmah mi'ata sabu tarafi al-tuwabu wal khoto'iduna tarijaiha ahaduhuma ilal akhor, yang artinya sesungguhnya pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa ditarjihkan salah satunya. Pembahasannya yang terakhir yaitu tentang kaidah turunan dan contoh penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Contohnya, apabila kita sudah berwudu tapi kita yakin telah buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal. Yang kedua yaitu apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Misalnya yaitu tawaf. Tawaf ditetapkan dalam dalil yang meyakinkan yaitu harus 7 putaran. Kemudian dalam keadaan tawaf, seseorang ragu apakah yang dilakukannya putaran ke-6 atau ke-5, maka keyakinannya adalah jumlah yang ke-5, karena putaran yang ke-5 itulah yang meyakinkan. Jadi dalam hal ini yang berhubungan dengan bilangan, apabila seseorang itu ragu, maka bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkannya. Yang ketiga yaitu hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Misalnya tuntutan seseorang pendakwa terhadap terdakwa tidak dibenarkan selama pendakwa tidak mampu menunjukkan bukti dengan menghadirkan saksi. Karena itu jika bukti dan saksi tidak ada, maka pihak yang dibenarkan ucapannya adalah yang terdakwa. Sebab jika menilik hukum asal, terdakwa adalah pihak yang bebas dari tanggungan apapun. Contoh lainnya yaitu Thoyib mengadukan bahwa Malik meminjam uang sebesar 100.000, tapi pengaduan tersebut tidak disertai dengan bukti. Sedangkan Malik menyangkal pengaduan tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak berhutang kepada Thoyib, maka pengaduan Thoyib menurut kaidah ini tertolak. Yang keempat yaitu hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Misalnya manusia bebas dari tanggung jawab karena datangnya kematian, kewajiban suami istri hilang karena ada perceraian, jadi seorang suami tidak berhak menafkahi istrinya jadi perceraian. Yang kelima yaitu hukum asal adalah ketidakadaan. Misalnya seorang yang telah yakin melakukan sesuatu pekerjaan tapi masih ragu apakah yang ia dikerjakan adalah bilangan yang lebih banyak atau sedikit, maka hendaknya ia memilih bilangan yang lebih sedikit karena bilangan minim pasti dilaksanakannya. Contoh lain, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib yang cacat barang yang diperjualbelikan, perkataan si penjual, karena pada dasarnya cacat itu tidak ada kecuali si pembeli menemukan bukti cacat tersebut ketika benda masih di tangan sang penjual. Yang keenam yaitu hukum asal adalah penyandaran sesuatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Contohnya, seorang wanita yang sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan bayi tersebut meninggal, maka meninggalnya bayi itu didasarkan pada kejadian yang terdekat, bukan didasarkan pada pemukulan yang terjadi
sebelum bayi itu lahir. Yang ketujuh yaitu hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan atau mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keseharusannya. Contohnya, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Yang kedelapan yaitu hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Misalnya, ada seseorang yang berkata, saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Kiai Ahmad. Maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan juga cucunya. Demikianlah kata-kata hibah, jual beli, sewa menyewa, gadanya di dalam akad harus disertakan dahulu dengan arti yang sebenarnya, bukan dalam arti dalam kiasan. Yang kesembilan yaitu tidak dianggap atau disangkaan yang jelas salahnya. Misalnya, debitor membayar hutangnya kepada kreditor, kemudian wakil debitor atau penanggung jawab yang lainnya membayar lagi hutang kepada kreditor. Maka, wakil debitor atau penanggung jawabnya berhak meminta kembali yang sudah dibayarkannya, karena pembayarannya dilakukan atas dasar persangkaan yang belum jelas salahnya, yaitu menyangka bahwa hutang dibayar oleh sang debitor. Yang ke-10 yaitu tidak diakui ada jam atau kira-kira. Misalnya, apabila seseorang yang sudah meninggal dengan meninggalkan harta warisan, maka harta warisan dibagikan di antara mereka, tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya. Yang ke-11 yaitu apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Kaidah ini semakna dengan kaidah nomor yang 4. Misalnya, seseorang yang pergi jauh, tidak ada beritanya, maka orang tersebut tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa dia sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, harta warisan tidak boleh dibagikan dahulu, karena istri yang ditinggalkan masih tetap dianggap sebagai istrinya. Artinya masih berhak terhadap nafkah dan hak-hak lainnya sebagai istri. Solusi dari masalah ini yaitu dengan mencari beberapa orang yang sebaya dengan orang yang pergi tersebut. Kemudian jika orang yang sebaya itu sudah meninggal, maka dia dianalogikan bahwa dia yang pergi juga sudah meninggal. Itulah kaidah turunan beserta contohnya dalam kasus sehari-hari. Kemudian kesimpulan dari kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak yaitu apabila kita telah yakin terhadap sesuatu dalam hati, maka hal itulah yang berlaku, kecuali memang ada dalil atau bukti lain yang lebih kuat atau meyakinkan sehingga dapat membatalkan keyakinan kita, karena sesuai dengan maknanya, yakni kemantapan hati atas sesuatu. Intinya, rasa ragu itu tidak bisa menghapuskan keyakinan kita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.